Aku yakin Ahmad Saroni malam ini di Singapura nggak bisa tidur. Mantau rumahnya lewat TikTok. Aduh, itu betapku, itu tempat aku mandi tuh. Aduh, mau ijazahku nilainya bocor, banyak 6 nilai. Gue nontonin tadi barusan apa? Ahmad Saroni rumahnya dijarah. TV gue. Lah, anjing. Itu sepatu gue tuh. Makanya jadi orang janjolim. Kata-kata orang tolol. Lu tolol. Apa kabar Pak Sakroni rumahnya dibakar sama orang tolol, sama orang goblok? Seneng, bahagia? Nah, baru ngatain tolol goblok kemarin sudah bisa bakar rumah Anda. Seneng, bahagia? Senang sekali? Ya Allah ya Rob, dapat korupsi aja sombong, Allah murka, rasain. Rakyatnya yang salah, apa Bapak Sahroni yang salah pergi ke Singapura? Makanya Pak, saran saya kalau punya rumah itu jangan ditinggal, apalagi Bapak sebagai pimpinan Komisi DPR ya harusnya itu stay di rumah, ngapain ke Singapura? Kan Bapak sendiri yang tolol-tololin rakyat Indonesia, giliran udah dijarah, nggak terima main hukum Bapak Sahroni. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang kabar yang saat ini sangat viral sekali, yaitu tentang demo yang ujung-ujungnya diikuti oleh aksi penjarahan di berbagai tempat ya. Perlu diketahui ya, antara mereka yang berdemo dan yang melakukan penjarahan adalah dua entitas yang berbeda, dua kelompok yang berbeda ya. Jadi bukan si pendemo yang akhirnya melakukan penjarahan ya, yang jelas penjarahan yang dilakukan di rumah Sahroni ya, telah mencuri perhatian banyak pasang mata di negeri ini, bahkan juga pasang mata gimana sih? Pokoknya orang-orang di luar negeri gitu ya. Nah, bukan bermaksud membenarkan ya atau mendukung aksi penjarahan tersebut, tetapi memang banyak sekali netizen yang menyebut bahwa itu adalah buah yang memang harus diunduh oleh si Sahroni yang telah menghina rakyat dengan kata-kata sangat tolol katanya ya. Kata netizen, gimana Sahroni, apakah kamu bahagia rumahmu dijarah oleh orang-orang tolol? Ini adalah sindiran dari seorang netizen ya, sekaligus pelajaran berharga ya bagi kita semua agar kita lebih pandai dalam menjaga lisan ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Gila, gue di dalam rumah Sahroni anjing. Waduh, barusan adalah sepotong adegan, sequel gitu teman-teman ya. Aksi perusakan atau penjarahan yang terjadi di rumah Sahroni. Dan dalam video yang baru saja kita saksikan ada sebuah tulisan begitu ya, atau caption yang ditulis oleh si pengupload, Sahroni rugi besar. Detik-detik para pendemo ambil action figure mewah Iron Man milik anggota DPR RI. Itu Aduh, saya ketawa bukan menertawakan teman-temannya, tetapi saya menertawakan aksi netizen gitu ya, aksi rakyat gitulah yang sampai melakukan aksi tersebut ya. Lanjut. Aku yakin Ahmad Saroni malam ini di Singapura nggak bisa tidur. Mantau rumahnya lewat TikTok. Sejumlah warganet mengunggah momen warga berhasil mengambil beragam barang berharga dan barang mewah dari dalam rumah Sahroni.
dari berapa hari ini ada kelihatan nggak sih Pak yang Bapak ke Singapura? Lagi ke Singapura ya? Sahroni lagi di balkon hotel di Singapura kau. Lagi mandang-mandangin langit, melamun. Gimana nasib rumah awak ini? Atau lagi tiktokan kau gini? Aduh jamku. Aduh itu betapku, itu tempat aku mandi tuh. Aduh mau ijazahku nilainya bocor banyak 6-nya lagi. Tapi aku disclaimer dulu ya, aku sama sekali gak mendukung ya perbuatan-perbuatan ini ya, tidak mendukung. Tapi aku senang kali melihatnya. Aku puas sekali pokoknya. Coba dulu absen siapa hari ini yang mengunjungi rumah Bang Ahmad Sahroni dan dapat apa aja. Coba tulis di kolom komen, absen dulu kalian. Tapi aku mau tanya dulu sama Bang Sahroni, selama ini jadi anggota Dewan Wakil Rakyat Dapil Tanjung Priuk, selama ini kau berbuat nggak buat tetangga-tetanggamu, buat rakyat Priuk itu? Kok kayaknya tidak ada yang mencegah orang-orang supaya masuk rumahmu, malah ikut-ikutan masuk. Tapi saranku Bang Sahroni, malam ini coba meremkan aja dulu matamu, tidurkan aja. Ya jangan nanti kau tiba-tiba ambil kalkulator, kau lihat-lihat, aduh berapa kerugian hari ini ya. Tesla, mobil Tesla, Lexusku, Porscheku, ya kan. Terus tas-tas mewah istriku, aduh. Tambah lagi kutang-kutang. Ya, pokoknya sekarang coba tidurkan aja dulu ya. Besok pas bangun, baru kau pikirkan lagi tuh semua berapa harganya. Aduh, Mas Adril Purbaja kan gitulah. Itu orang sedang apa namanya ya tertimpa musibah lah begitu ya. Walaupun banyak netizen yang akan berpendapat, itu bukan musibah Bang, itu mah azab, itu mah karma, karena beberapa waktu yang lalu ini orang ya kan menghina rakyat dengan kata-kata tolol, sementara dia nggak sadar gitu loh, dia aja ijazahnya ketika ketika diobrak-abrik oleh rakyat ya yang melakukan penjarahan ke rumahnya, nilainya cuma 6, 7. Aduh, yang tolol siapa sih ya kan? Aduh. Ya, mungkin saran Mas Adril Purba barusan perlu dicoba ya. Udah sekarang tidur aja dulu, banyak-banyakin istirahat, nanti dipikir ya kan kerugiannya berapa. Lanjut. Wah sumpah ini keren banget sih, rumah Sahroni dijarah guys. Definisi kalau nggak bisa disahkan undang-undang perampasan aset biar rakyat yang turun tangan sendiri. Ini baru bener gua acungin jempol, daripada merusak fasilitas umum kan. Mending langsung aja lah ke rumah anggota DPR-nya, gila kan. Ini paling gongnya nih, dapat surat tanahnya Sahroni. Kalian nonton live-nya nggak tadi? Ini kocak banget sih. Bener-bener asetnya si Sahroni itu disita sama rakyat semua. Ada yang ambil tas, ada yang ambil jam tangan mewah. Ini kalau DPR nggak becus kerja, biar rakyat yang turun tangan. Udah bener nih, rakyat lagi marah menyampaikan aspirasi rakyat, sampai ada yang meninggal dia malah kabur ke Singapura. Kan anjing. Nih berikutnya nih guys, viral ini guys, diduga si Eko kabur ke Cina untuk belanja, kan sialan. Nah ini dia biang-biang keroknya ya, siap-siap kalian. Ini kuya-kuya juga harus ya. Ini peringatan buat semua pemerintahan termasuk anggota DPR, sahkan rancangan undang-undang perampasan aset atau rakyat sendiri yang perampas aset kalian. Waduh, kalian tidak mau mengesahkan ya rancangan undang-undang perampasan aset para koruptor ya kan. Kalau Anda nggak mau, maka biarlah rakyat sendiri yang akan mengesahkan dan langsung menjalankannya. Waduh. Sekali lagi teman-teman ya, kami menyajikan video-video ini bukan untuk kami benarkan atau kami setujui ya. Bagaimanapun aksi-aksi seperti itu tetaplah aksi-aksi yang tidak terpuji dan melanggar hukum. Kami menyajikan itu untuk kami diskusikan bersama tentang tentang sesuatu yang sedang viral dan baru saja terjadi di negeri ini. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Lanjut. Per hari ini rumah Ahmad Sahroni digeruduk oleh masyarakat. Ini menandakan masyarakat sudah tidak bisa diajak kompromi. Kalau rakyat sudah bergerak, siapapun tidak akan mampu menahannya. Ini menandakan kedaulatan sebuah negara ada di tangan rakyat. Bukannya introspeksi malah kabur ke luar negeri. Bukannya sadar diri malah mengkambing hitamkan polisi. Tapi apapun ceritanya, kesadaran kalian saat ini itu sudah telat. Amarah dan kekecewaan masyarakat sudah tidak terbendung. Jangan pernah intimidasi rakyat. Jangan pernah sewenang-wenang dengan rakyat. Selama ini kami diam.
Selama ini kami biarkan kalian bergerak, bertingkah dengan semau kalian. Bersiaplah, aturan-aturan yang baik, aturan-aturan keberpihakan kepada masyarakat akan segera diwujudkan. Tidur mulai tidak tenang, mulai timbul rasa ketakutan, mulai was-was, dan yang pasti jabatan yang dipercayakan kepadamu tidak akan bertahan. Salam. Wah, ya. Tentu rakyat akan menunggu teman-teman ya. Apakah benar sebentar lagi ini orang tidak akan lagi menjabat sebagai anggota DPR gitu ya? Karena mungkin apakah tuntutan rakyat selama ini yang menginginkan pembubaran DPR itu tercapai ataukah tidak gitu ya? Yang jelas ya ini sebuah pernyataan netizen barusan itu pasti akan disambut baik oleh banyak rakyat gitu ya, banyak netizen lain, yaitu mereka memang ya rata-rata menginginkan ya, ingin melihat orang yang selama ini itu bergelimang harta karena suka memainkan anggaran, memainkan proyek, bla 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 bla, pokoknya itu kekayaan mereka itu di luar batas kewajaran dan didapatkan dengan cara yang aneh. Nah, itu rata-rata rakyat menginginkan mereka itu jatuh miskin. Nah, kita lihat aja barang-barangnya, apakah mereka yang ya itulah pokoknya ya, apakah mereka akan benar-benar menjadi jatuh miskin setelah insiden ini, ya kita lihat aja barang-barang nanti. Lanjut. Ini parah nih. Tenang. Ini parah nih. Ini parah nih. Sejauh inilah yang paling jauh gitu loh. Saya pikir Sahroni, ternyata jadi Syahrini sekarang. Sahroni yang garang sekarang sudah berubah jadi Syahrini yang lembut. Macam mana pula Sahroni jadi Syahrini? Ada aja. Lanjut. Apa kabar Pak Sakroni? Rumahnya dibakar sama orang tolol, sama orang goblok. Senang, bahagia? Hah? Baru ngatain tolol goblok kemarin sudah bisa bakar rumah Anda. Senang, bahagia? Senang sekali? Ya Allah ya Rob. Dapat korupsi aja sombong, Allah murka. Rasain. Ya, orang kecil bantu bajak gondilap kowe kok ngarani goblok. Rasain kan? Dibakar sama orang goblok, orang tolol. Alhamdulillah, Hirobil Alamin. Alhamdulillah ya. Saya kan bilang alhamdulillah. Meno mas peneat. Ya. Dari kabinet dosit. Bagaimana kabarnya Pak Sakroni? Ya, apakah Anda bahagia rumah Anda sudah dijarah oleh orang-orang tolol? Iya. Ya, sekali lagi teman-teman ya, saya tidak membenarkan maupun mendukung aksi tersebut, tetapi respon netizen barusan ya, ini membuat saya ngakak ya, dan ngakak itu bukan bagian dari pelanggaran hukum ya, tolong dicatat itu ya. Iya kan? Iya, saya gak mendukung kok, dan saya juga tidak membenarkan gitu. Cuma pernyataan netizen barusan memang sangat kocak sekali. Bagaimana Pak Sakroni? Apakah Anda sudah bahagia rumah Anda dijarah oleh orang-orang tolol? Lanjut. Gue nontonin tadi barusan apa? Ahmad Sakroni rumahnya dijarah. Gue ngakak banget anjir. Gimana ya? TV diambil, lemari, apaan sepatu, apa segala macem pada diambil. Kata gue mampus lah, rasain lu Syahrini. Coba ya, kita berandai-andai POV Sakroni nontonin live orang-orang yang lagi ngejar barang dia. Ya kan, set, ambil HP. TV gue. Lah, anjing. Itu sepatu gue tuh. Makanya jadi orang jangan jolim. Kata-kata orang tolol. Lu tolol.
Barang lo diambil, lo diem aja. Itu tolol namanya, goblok. Rumah Sahroni dijarah warga. Ikhlasin ya Pak, kan ini ulah Bapak. Mobil mewah dan mobil sportnya diamuk masa. Ya udahlah Pak, ikhlasin. Tetap semangat dan jangan putus asa. Tas Hermes, LV, sampai patung Iron Man diambil warga. Gajian 3 juta sehari, murah lah, bisa beli lagi bagi Bapak. Ada warga kaya mendadak dapat jam Richard Mille seharga puluhan miliar. Nah si Pak Sahroni gimana ya? Pasti pikirannya lagi buyar. Bapak tuh dipilih buat jadi Dewan Perwakilan Rakyat, bukan malah dijadikan Dewan Pemeras Rakyat. Ini nih yang lucu, ada orang berenang di kolam. Udah kita akhiri untuk Pak Sahroni, salam. Dua cewek barusan ya, yang videonya atau VT-nya kami sajikan secara berurutan. Ini emang gak punya akhlak ya. Ada orang kena musibah, ya kan? Ada orang rumahnya itu sedang dijarah oleh para, ya saya curiga gitu loh. Yang menjarah itu bukan pendemo, karena rumah si Sahroni ini jauh dari tempat aksi demo gitu loh. Saya khawatir sebetulnya yang menjarah ini adalah tetangga-tetangganya yang selama ini ngerasa enek kali ya kan dengan si Sahroni sebagai anggota DPR, tapi mungkin ya kan empati kepada tetangganya kurang ada, mungkin saja gitu ya. Tapi nasihat netizen barusan menurut saya sangat tepat sekali. Udahlah, ikhlasin aja. Toh mendapatkannya juga dengan cara yang tidak baik. Lanjut. Giliran rumahnya dijarah, bilangnya saya akan melaporkan Bapak Sahroni pendemo itu ke rumah itu dengan baik-baik. Bapaknya nggak ada, ke Singapura. Giliran barangnya hilang semua kan gara-gara orangnya nggak ada, nggak terima. Sekarang rakyatnya yang salah, apa Bapak Sahroni yang salah pergi ke Singapura. Makanya Pak, saran saya kalau punya rumah itu jangan ditinggal, apalagi Bapak sebagai pimpinan komisi DPR ya harusnya itu stay di rumah, ngapain ke Singapura? Kan Bapak sendiri yang torol-torolin rakyat Indonesia, giliran udah dijarah nggak terima, main hukum Bapak Sahroni. Lah. Saya bacakan dulu teman-teman ya. Nih saya bacakan nih. Nama akunnya itu Sahroni Berdikari. Saya tidak bisa menjamin apakah ini benar-benar akun milik si Sahroni ataukah tidak ya. Saya Ahmad Sahroni dengan ini tidak menerima penjarahan dan akan membawa hal ini ke ranah hukum. Waduh. Kemudian nulis lagi nih, ya Allah, kenapa jadi sampai kayak gini? Waduh. Kalau kecewa sama saya, ya hadapi saya, jangan tempat tinggal saya dan barang-barang keluarga saya. Kemudian yang terakhir nih, berdebah kalian mainnya penjarahan. Aduh, gimana saya mau komentarin nih, ya kan? Pertama saya nggak hadir ke lokasi, ya kan? Saya nggak ikut menjarah, ya. Kemudian saya juga nggak tahu si Sahroni ini mendapatkannya secara baik, prosedural, ataukah dengan cara-cara yang dalam tanda kutip ya begitulah, ya kan? Nah, kemudian nih, kalau kecewa sama saya, ya hadapi saya. Saya dengar Anda nggak ada di rumah, ya kan? Anda berada di luar negeri, ya. Konon ada di Singapura. Nah, gimana caranya menghadapi Anda? Ya karena ke rumah Anda nggak ada Anda. Akhirnya barang-barang Anda yang dihadapi oleh banyak netizen ya sebagai pengaplikasian rancangan undang-undang perampasan aset koruptor yang sudah disahkan oleh rakyat seketika ya, diaplikasikan langsung. Sekali lagi teman-teman ya, saya tidak membenarkan maupun mendukung aksi yang dilakukan oleh banyak rakyat menjarah gitu ya, karena itu melanggar hukum. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.